Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan sampai detik ini, tepatnya subuh, setelah subuh waktu Indonesia Barat, dan tentu juga menyesuaikan waktu di mana tempat dari teman-teman berada, ya, ataupun yang terhubung dengan kami melalui platform Zoom atau nantinya juga melalui YouTube, ya, karena menyimak rekaman. Tentunya di sini kita memohon kepada Allah agar setiap kesempatan yang diberikan untuk kita beraktivitas menjadi amal solih yang diridhoi. Kita juga memohon agar ya, orang-orang yang bersinggungan dan juga dekat dengan kita dalam berkehidupan di negeri kita ini yang belum beriman, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa-jiwa mereka dan juga lisan-lisan mereka untuk bersyahadat dan kembali menuju kepada iman yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pelaku maksiat yang dimungkinkan kita berada di antaranya, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sentuhan-sentuhan Rabbani untuk bertaubat, kembali ke jalan yang benar, meniti sisa hidup yang mulia. Semoga tentunya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dari sini kita berikhtiar, ya, berusaha untuk menguatkan iman kita, jiwa kita melalui pembelajaran tazkiyatun nafas, ya, di mana rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian pembelajaran yang berangkai dari kitab sebelumnya dan kitab sebelumnya. Nah, yaitu dimulai dari kitab Ta'zimul Ilmi, perihal adab menuntut ilmu dikaitkan dengan permasalahan hati sebagai wadahnya ilmu. Kemudian rincian adab-adab yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar ilmu itu bernaung di dalamnya, dan juga muncul akhlak mulia sebagai perwujudan ilmu yang ada di dalam dirinya. Kita telah membahas kitab Wasoyal Abalil Abna. Nah, ya, lanjutan setelahnya kita membahas bagaimana menjadi seorang muslim sejati yang hakiki, terpancar di luar dirinya cahaya-cahaya keimanan, ya, akhlak mulianya. Kita membahas kitab Ayyuhal Walad, ya, sentuhan-sentuhan seorang guru, nasihatnya kepada muridnya, dan banyak sekali nilai-nilai yang sungguh sangat bermanfaat yang bisa kita dapatkan dari kitab Ayyuhal Walad. Dan kitab ini merupakan kitab seri yang keempat dari kitab-kitab sebelumnya, Asyru Qawaida fi Tazkiyah An-Nafas, ya. Nah, dan salawat teriring salam tentunya terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik teman-teman semua, mengingat pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ittikhadz, yaitu menjadikan Nabi Muhammad sebaik-baiknya teladan dan role model kita dalam berkehidupan. Sebagaimana dikatakan ya dalam satu kutipan kemarin itu ya, yaitu perkataannya Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, Inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah al-mizan al-akbar, ya, yaitu timbangan terbesar. Jadi Rasulullah itu merupakan timbangan terbesar, teman-teman. Apa maksud dari timbangan terbesar yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah di situ? Ya, fa'alaihi tu'radu al-asya. Segala sesuatu apapun itu bentuknya, itu berputar dan berporos pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang melekat dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kebaikan, ya. Dan kebaikan itu akan menghantarkan keberhasilan, ketenangan, ya. Seluruh hal-hal positif yang didambakan oleh seluruh manusia. Saya katakan bukan hanya seluruh muslim, ya, tetapi semua manusia. Nah, mengharapkan hal-hal positif, kebaikan tentunya. Nah, yang berada semua di diri Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Ketenangan. Ya, tak ada satupun orang yang dirinya nggak mau tenang. Pasti dia mau tenang. Siapapun. Ya. Nah, baik yang beragama Islam maupun yang tidak. Ternyata kuncinya satu, yaitu apa? Zikrullah. Ingat kepada Allah. Alla bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd. Zikir, ya. Kuncinya itu adalah zikir. Maka seluruh peribadahan itu konsekuensinya adalah zikir. Ingat kepada Allah. Ya. Baik itu sholat, ya, maupun kita berdoa kepada Allah. Atau kita membaca Al-Quran. Surat 15 ayat 9. Al-Hijr kan. Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 205. Ketika kita berdoa itu menjadi sarana kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua merupakan ibadah. Apa itu ibadah? Kemarin telah dijelaskan. Kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Ya. Minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Bahwasanya ibadah itu segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoi olehnya, berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang nampak. Berarti segala hal yang tidak Allah cintai, maka itu sejatinya bukan ibadah. Hal-hal apa saja yang Allah tidak cintai? Perkara-perkara yang Allah benci tentunya. Dan juga perkara-perkara yang Allah tidak mensyariatkannya. Gitu. Ketika kita melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, dengan segenap hati kita mengharapkan ridho darinya saja, maka Allah akan mencintai kita. Karena sebelumnya kita berikhtiar untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, pada kaidah yang kelima, nah, dari rangkaian 10 kaidah penyucian jiwa yang dirumuskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, adalah takhliyah dan tahliyah. Nah, ya, takhliyah dan tahliyah. Apa itu takhliyah? Kita akan baca di bawah. Penulis berkata, Inna haqiqata at-tazkiyati. Sesungguhnya hakikat dari tazkiyah, yaitu penyucian jiwa, yaitu apa? Takhliyatun nafsi. Nah, awalan terlebih dahulu. Ya, kita mentakhliyah diri kita terlebih dahulu, baru setelah itu apa? Mentahliyahnya. Bagaimana cara mentakhliyah diri kita?
bitatriha, bitathiriha. Naam, bitathiriha. Yaitu dengan cara menyucikan jiwa tersebut. Haknya kembali kepada nafas. Nah, ya. Menyucikan jiwa tersebut bagaimana caranya? An, ya. Menyucikan jiwa tersebut dari ar-radzaili wal ma'asi. Nah, ar-radzaili wal ma'asi. Wadz-dzunub, ya. Yaitu dengan menyucikan jiwa dari hal-hal yang bisa membuat jiwa itu hina, ar-radzail, ya, kehinaan-kehinaan. Wal ma'asi, jelas maksiat, maksiat. Nah, wadzunub, dosa. Dan jangan pernah melihat, ya, kecil atau besarnya dosa. Bagaimana salah seorang syekh pernah mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya maksiat. Walakin unzur, akan tetapi lihatlah, ilaman, kepada siapa engkau bermaksiat. Nah, jangan pernah melihat dosa kecil ataupun besar. Nah, terkadang dosa kecil yang dianggap remeh itu bisa menjadi apa? Wasilah, pintu masuk kepada dosa yang besar. Nah, kemudian setelah kita mentahliyah jiwa kita, barulah kita mentahliyahnya. Nah, tahliyatuha. Apa itu tahliyah? Yaitu, ya, menghiasi diri dengan akhlak mulia, dengan ketaatan. Nah, ini disebut oleh Syekh penulis bifi'li at-ta'at, dengan melakukan at-ta'at, berbagai ketaatan, wal qurabat, ya, yaitu dengan melakukan berbagai pendekatan-pendekatan yang telah disyariatkan. Maksudnya pendekatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Bagaimana cara salah satunya? Nah, mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan memperbanyak, ya, teman-teman yang baik, yang bisa menuntun kita ke arah yang benar. Nah, yang bisa membantu dan mensupport iman kita naik. Maka oleh sebab itu Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya, istakfiru minal asdiqa al-mu'minin. Ya, perbanyaklah dari berteman dengan teman-teman yang beriman, langsung diberikan kata sifat al-mu'minin, ya, yang beriman. Kenapa? Beliau katakan fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu apa? Nah, memiliki syafaat. Dia bisa membantu kita di hari akhirat. Nah, ya. Lah kalau nggak bisa bantu, ngapain Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau bainahum, ya, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, maksudnya di akhirat, ya, teman-teman akrab al-akhilla, ya, teman-teman akrab al-akhilla itu apa? Ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka dengan sebagian yang lain apa? Aduun, saling bermusuhan. Namun di situ Allah kecualikan illal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Orang yang bertakwa sudah pasti dia beriman. Karena takwa itu merupakan akumulasi antara iman dan amal saleh. Ya. Nah, akumulasi antara iman dengan amal saleh. Maka oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, takwa adalah imtitsalu awamirillah, yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larang-larangannya. Baik itu hal yang bersifat radha'il ma'asi maupun dzunub, ya. Naam. Baik. Nah, lalu apakah bisa kita meninggalkan keburukan secara 100%? Nah, cara berpikirnya tidak demikian. Naam. Tetapi apa?
Kalau kita nunggu selesai dulu meninggalkan maksiat baru melakukan ketaatan, kapan selesainya? Kapan kita melakukan ketaatan? Baik. Nah, maka kita harus berusaha menanggalkan segala jenis kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita, ya. Atau hal-hal yang bisa masuk ke dalam hati kita dan itu bisa menyebabkan hati kita menjadi hina, ya, menjadi rusak, maka kita hindari. Nah, bersamaan dengan itu kita melakukan ketaatan. Salah satu contoh ketaatan kepada Allah yaitu melaksanakan ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, ya, di surat Thaha ayat 14, ya. Salat itu disebut sebagai zikir. Naam. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri, kata Allah. Maka sembahlah aku. Naam. Kemudian dirikanlah salat, karena salat itu apa? Untuk mengingatku nanti. Ya. Dan ketika kita ingat Allah, kita perhatikan kekhusyuan di dalam salat. Karena ini adalah ciri orang yang beriman, khusyuk di dalam sholat. Agar kita bisa mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kejayaan. Sebagaimana di surat Al-Mu'minun. Surat yang berisi kurikulumnya ahli surga tuh. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, di ayat kedua. Nah, ya. Kemudian kalau kita lihat nanti esensi sebenar-benarnya dari sholat itu apa? Ya, yang kita rasakan di dalam diri kita setelah tentunya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan khusyuk kita. Surah Al-Ankabut jawabannya, teman-teman. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kalau salatnya benar. Ya. Namun tidak bisa kita simpulkan langsung, ya. Ketika orang sholat tapi masih maksiat terus kita katakan apa? Ah, sholatnya nggak benar. Begitu. Nah, ya. Ya, dari segi kekhusyuannya. Nah, dari segi kekhusyuannya bisa jadi belum sempurna. Maka oleh sebab itu, ya, dia masih tersusupi dengan apa? Maksiat-maksiat. Jadi bukan sholat yang disalahkan. Nah, ya. Tetapi proses dia di dalam sholatnya, kadangkala dia tidak menghayati apa yang dia baca. Ya, banyak. Ya. Katsirun minan nas fi baladina Indonesia khassah. Nah, mayoritas, ya, orang-orang di negeri kita. Nah, melakukan sholat gerakan ruku, i'tidal, namun dia tidak mengerti apa esensi dari i'tidal, apa esensi dari ruku, apa esensi dari sujud, apa esensi dari takbir. Hatta sekalipun ketika bacaan yang dia baca, nah, ya, tidak mengerti apa maknanya. Maka dia sulit untuk menghayati apa yang dia baca. Hatta sekalipun yang dibaca oleh imam ketika sholat-sholat jahar. Nah, ini teman-teman, ya. Dan di antara salah satu hal yang bisa mendekatkan diri kita, dan itu adalah bukti ketaatan kita, mempelajari ilmu syar'i secara tadarruj, secara bertahap, berproses. Nah, agar kita bisa lebih dekat, ya, dengan orang-orang saleh, yaitu para ulama Rabbani. Ya. Kita mempelajari melalui apa? Kitab-kitab mereka seperti pagi hari ini. Nah, ya. Ini yang hal yang terpenting. Ya. Dikatakan oleh guru kami bahwasanya ilmu syar'i itu adalah satu bagian dari wahyu. Beliau katakan al-ilmu asy-syar'iyyu juz'un minal wahyi. Ya. Dan nasihat beliau setelah itu apa? Fayambaghi ayyakuna sababan lirahmah. Maka sudah semestinya ilmu syar'i tersebut menjadi sebab untuk apa namanya? Rahmat, kita berkasih sayang, memiliki akhlak mulia yang kita tampakkan kepada sesama kita. Inilah yang disebut dengan hablu minan nas. Ya, kita hiasi diri kita dengan akhlak mulia. Kemudian wal ulfah, lemah lembut. Nah, li'annal wahya sababun dzalik, karena wahyu itu adalah sebab munculnya hal-hal tersebut tadi, kebaikan, kemuliaan, ya, melekat pada jiwa. Maka beliau katakan fa idza kana al-ilmu asy-syar'iyyu, maka apabila ilmu syar'i itu sababan menjadi sebab, ya, lil azab, kepada azab, awit tafarruq, ya, menimbulkan disintegrasi, ya, atau perpecahan. Nah, perpecahan di sini adalah hubungan-hubungan yang seharusnya tidak, ya, dan tidak harus terpecah begitu. Nah, permasalahan kecil, ya, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, ya, akhirnya bermusuhan.
Ya, la haula wala quwata illa billah. Kata guru kami, yang seperti ini apa? Fahadha yadul annahu asarun fihi syai'un ghairul wahyi. Bahwasanya kalau terjadi demikian, ada yang salah dalam proses belajarnya. Nah, ya, maka ini penting sekali pembelajaran-pembelajaran seperti ini dihadirkan di masa-masa saat ini. Ketika memang ya ilmu-ilmu syar'i ini ya berkembang ya, alhamdulillah. Nah, dan telah banyak para penceramah, namun kita harus tetap mengkaji buku-buku semisal ini, walaupun esensinya adalah bukan di bukunya yang kita khatamkan, tapi bagaimana kita dalam menterapi jiwa kita. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Khudz, ambillah dari harta-harta mereka sedekah sebagai zakat, yang dimana zakat tersebut tutahhiruhum bisa menyucikan mereka, wa tuzakkihim ya biha wa shalli. Nah, dengannya wa shalli. Nah, ya, dan doakan alaihim atas mereka. Nah, faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala di sini yang tutahhiruhum ya. Syekh jelaskan fihi isyaratun, di dalamnya terdapat isyarat ila maqamit takhliyah. Naam, ya, isyarat penunjukan kepada tempatnya takhliyah anis sayyiat, dari berbagai kotoran, bitathhirihim, naam, dengan menyucikan mereka minadzunub, dari dosa-dosa. Ya, maka kita tahu kenapa disyariatkannya zakat. Nah, ya, itu untuk menyucikan ya jiwa sekaligus ya harta-harta kita. Nah, dan demikian juga konsep takhliyah yang menjadi prioritas terlebih dahulu, nah, atas tahliyah nantinya. Kemudian firman Allah tuzakihim di sini, nah, fihi isyaratun ila maqamit tahliyah. Nah, ini terdapat isyarat kepada posisinya tahliyah, yaitu apa? Menghias diri kita dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil fadail, dengan keutamaan-keutamaan, wal hasanat, kebaikan-kebaikan. Wa taqdim at-tathhir ala tazkiyah min babit taqdimit takhliyah ala tahliyah. Ya, mendahulukan ya at-tathhir atas tazkiyah. Nah, kan di ayat tersebut tutahhiruhum dulu ya, baru tuzakihim. Nah, mendahulukan tathhir, nah, pembersihan ya, alat tazkiyah, untuk menyucikan jiwa. Ini apa? Min babit taqdimit takhliyah, termasuk bab mendahulukan takhliyah alat tahliyah, atas tahliyah. Nah, berikutnya, fala budda liman arada tazkiyata nafsihi, maka haruslah bagi orang-orang yang menginginkan untuk menyucikan jiwanya, ayyukli'a awwalan, dia harus apa namanya? Agar dia mau melepas terlebih dahulu, yukli'a. Af'ala yuf'ilu aqla'a yukli'u, melepas. Agar dia mau melepas terlebih dahulu apa? Berlepas. Anidzunub, dari apa? Dari dosa. Ya, nah, wal atham, ya, kesalahan-kesalahan, allati tufsidu al-qalba, yang semua itu bisa merusak hati intinya, wa tuhjibu anhu nural hidayah, dan hal-hal tersebut bisa menghalangi ya, naam, darinya cahaya-cahaya hidayah dan iman. Ya benar, ya, iman itu kan bisa naik bisa turun. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini hal tersebut. Dan kita harus mengetahui naik dan turunnya iman karena sebab-sebab tertentu. Apa sebab naiknya iman? Ya, ya, taat. Nah, ibadah. Ya. Dan apa sebab turunnya iman? Ya, maksiat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, apabila dia melakukan atau terjatuh dalam suatu kesalahan, khati'atan, na'am, satu kesalahan, nukitat fi
qalbihi. Ya, nuktatun sauda. Ya, apa nih maksudnya? Nukitat, akan terjadi atau akan munculnya satu noda hitam. Naam, ya, fi qalbihi nuktatan. Nuktah itu ya titik, ya, titik sauda. Naam, hitam. Habatus sauda, ya kan, habbah itu kan biji. Ya, sauda hitam, ya, maka nah itu kan. Nah, nuktatun sauda, titik hitam muncul ketika dia melakukan satu kesalahan, muncul titik hitam. Ketika dia sudah banyak melakukan kesalahan, Allah musta'an, ya, ketutup tuh hatinya tuh. Menjadi hati yang berpenyakit nantinya. Ya. Nah, maka hati itu ada yang sehat, ada yang sakit. Nah, hati yang sakit itu merupakan hati yang padanya ada, ya, penyakit-penyakit, titik hitam, titik hitam. Nah, ya. Sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan bahwasanya hati itu ada 4 macam. Yang pertama adalah hati murni yang di dalamnya ada pelita yang menyala. Itulah hati seorang mukmin. Makanya kita diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk berteman dengan orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, orang-orang yang orang-orang yang baik. Kemudian ada hati yang kedua, yaitu hati yang tertutup. Akinnah, ada perisai yang menghalangi dia. Itulah hati orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga itu ada hati yang terbalik. Nah, hati yang terbalik di sini itu adalah hatinya orang munafik. Maksudnya bagaimana? Dia tahu kebenaran tetapi mengingkarinya. Dia melihat tetapi membuta. Ya, dan yang keempat ada hati yang terdiri dari 2 materi, yaitu iman dan kemunafikan. Nah, ini ya. Nah, maksudnya apa? Jenis yang keempat ini, nah, dia masih melakukan keduanya tuh, STMJ, salat terus maksiat jalan. Nanti tinggal dilihat ujungnya, mana yang menang. Tapi biasanya yang menang apa? Maksiat. Ya, maka oleh sebab itu, sekecil apapun maksiat yang dikerjakan pasti dia memiliki pengaruh yang besar. Ya, meskipun bersamaan dengan itu melakukan ketaatan. Tapi ala kulli hal, ya, harus ada yang mensupport dia. Nah, namun dengan demikian tetap dia tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah walaupun STMJ gitu ya. Salat terus maksiat jalan. Nah, jangan sampai dia meninggalkan sholat atau kita sebagai temannya mengatakan, percuma kamu sholat. Kamu tetap melakukan ini, nggak usah sholat aja sekalian. Nah, jangan begitu. Nah, kita harus support dia terus sholat. Ya. Nah, karena bisa jadi, ya, ingat, kita udah belajar di beberapa pertemuan yang lalu, hidayah Allah itu turun ketika kita melakukan ketaatan. Ya, itu diantaranya. Nah, bisa jadi ketika dia sholat terus, ya, Allah turunkan hidayah untuknya. Nah, sehingga dia bisa meninggalkan secara perlahan maksiat-maksiat yang dia jalani. Gitu ya. Fa'idha huwa naza'a. Naam. Fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Nah, apabila dia naza'a, mencabut dosanya. Nah, ini jika seorang hamba itu mencabut dosanya, maksudnya terhindar ya, melepaskan dosa-dosa yang ada dalam dirinya. Wastaghfara, dan dia meminta ampun kepada Allah. Wataba, dan dia bertaubat. Sukila qalbuhu. Apa arti sukila? Dimurnikan. Ya, dimurnikan hatinya. Nah, ini datang dalam bentuk majhul nih. Ya, qalbuhu menjadi, qalbunya di sini menjadi naibul fa'il. Ya, nah, pengganti dari fa'il. Fa'ilnya apa? Tidak ditampakkan di sini. Karena kita sudah tahu siapa yang bisa menyucikan hati seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa in ada, dan jika dia itu kembali, nah, maksudnya apa? Dia udah tobat ini. Kembali lagi berbuat maksiat atau dosa sebelum yang pernah dia lakukan itu. Zida fiha, akan ditambah di dalam jiwa tersebut. Nah, ini parah sekali ya. Nah, hatta ta'lu qalbahu.
sampai itu kotoran titik hitam tadi makin memenuhi hatinya. Jadi ditambah itu 2 kali lipat. Ya, nah ini penting sekali. Wa ron, dan dia merupakan apa? Ar-ronu, penutup. Alladzi dzakarullah, yang mana Allah telah menyebutkan perkara ini. Ya, Allah telah menyebutkan perkara ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, rona di situ adalah penutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, maka anu yaksibun. Ya, taib. Tsumma yujahidu nafsahu. Nah, kemudian ya, dia bersungguh-sungguh. Nah, ya, melatih jiwanya, melawan ya hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, ya. Jadi nafas atau nafsu itu, ya, jiwa itu ada 3 nantinya, teman-teman. Kita akan bahas pada materinya masing-masing, ya. Nafas itu ada 3 dan semua terambil dalam Al-Quran. Ya, di surah Yusuf dikatakan ada nafas, inna nafsa la amaratun bisu, ya, ada nafas yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, di dalam ayat yang lain ada nafas lawamah. Nah, ada nafas lawamah. Kemudian yang spesial itu di surah Al-Fajr adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Jadi tidak selalu nafsu itu ya buruk. Nah, tetapi nafsu itu, nah, terkadang dia lebih sering kemana? La amaratun bisu. Nah, ini ketika si pemilik dari jiwa tersebut tidak mampu mengontrol sisi negatif yang ada dalam dirinya. Ya, kan kita sudah belajar di surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala mengkarunia kepada kita 2 sifat, yaitu sifat fujur dan sifat takwa. Di mana sejatinya fungsi adanya sifat fujur dalam diri seorang itu adalah untuk mensupport takwa. Ya, maka kita tidak boleh zalim. Zalim itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kapan seorang dikatakan zalim pada dirinya? Ketika dia tidak meletakkan ya sisi fujur dalam dirinya. Nah, kemudian sisi fujur bisa mengalahkan sisi takwanya. Maka jadilah nafsu yang ada pada dirinya la amaratun bisu. Ya. Nah, ingat syaitan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Kita harus tutup celah. Nah, kita harus tutup celah-celah syaitan. Ya. Di salat saja seorang imam itu disunnahkan untuk apa namanya? Ya, memberikan sebuah perkataan kepada para makmum agar menutup celah-celah. Ya. Nah, istaqimu wa'tadilu. Nah, sawu sufufakum. Nah, hadzu bainal manakib. Nah, kemudian apa? Suddul khalal. Kalau diterusin lagi hadisnya, nah itu nanti kita harus tutup ya, suddul khalal, celah-celah agar setan tidak masuk. Nah, dengan apa? Untuk memperbanyak ya minas salihat, amal-amalan saleh allati tazku biha, ya, yang mana dengannya nafsuhu, jiwanya itu bisa tazku, suci. Kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina bersama kami lanahdiyannahum, ya, maka kami akan memberikan hidayah kepada mereka subulana, untuk mengikuti jalan-jalan kami, wa innallaha lama'al muhsinin, ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Qala Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan fatazkiyatu, maka tazkiyah, wa in kana asluha annama, ya, meskipun asalnya itu dia adalah annama, berkembang, wal barakatu, diberkahi, waziyadatul khair, nah, bertambahnya kebaikan. Nah, ya, fa innama tahsulu, ya, maka tiada lain tahsulu, dia didapat, ya,
bi izalati syarri. Dengan apa? Menjauhi keburukan. Ya, kita bisa mendapatkan kesucian jiwa bukan hanya dengan melakukan berbagai ketaatan, tetapi juga kita harus bersegera dan selalu berusaha ikhtiar kita untuk menjauhi dari segala hal-hal yang buruk yang bisa menjatuhkan jiwa kita. Ya, falihadza shara at-tazakki, maka oleh sebab ini jadilah at-tazakki ini ya jama'u hadza wa hadza, yaitu apa, mengumpulkan ini dan ini. Maksudnya apa? Mengumpulkan takhliyah dan tahliyah. Tidak cukup mentahliyah saja, tidak cukup mentakhliyah saja, tapi harus dikumpulkan kedua-duanya. Nah, dan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu? At-takhliyah, kemudian tahliyah. Nah, ya, ketika kita sedang memprioritaskan takhliyah, nah, maka langsung hiasi diri kita dengan tahliyah. Baik. Waqala Asy-Syaikh As-Sa'di, ini sebagai penutup kita, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru dari Syekh Saleh bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, ini gurunya. Syekh As-Sa'di. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca As-Sa'di, bisa dibaca As-Sa'di. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang sahih adalah As-Sa'di dengan dikasrah sinnya. Taib. Inda qaulillah, ya. Balillahu yuzakki man yasha. Nah, beliau mengatakan, ya, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, balillahu yuzakki man yasha. Ya, Allah lah yang menyucikan, ya, siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya. Ai, maksudnya apa? Bil imani wal amali as-salih. Yaitu dengan menjadikan seorang hamba tersebut semakin beriman kepada Allah dan semakin apa? Memperbanyak amal solehnya. Nah, di sini maksudnya berarti apa? Bitakhalli anil akhlaki ar-radhilah. Yaitu dengan membebaskan, ya, si hamba tersebut dari akhlak-akhlak yang tercela, ar-radhilah, yang hina. Kemudian berikutnya wattahalli bisifatil jamilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang mulia. Barakallahu fikum, ya, teman-teman semua. Kita cukupkan pembelajaran kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan juga mengistiqomahkan kita. Kita lanjutkan, ya, pembahasan ini, ya, kitab ini di pertemuan berikutnya jika Allah berkenan memberi kesempatan kepada kita sekali lagi untuk beraktivitas, karena kita tidak tahu kapan kita harus kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi, memuliakan kita semua, memaafkan kesalahan-kesalahan serta mengampuni dosa-dosa kita dan keluarga, mengumpulkan kita tentunya. Ini yang menjadi harapan kita bersama, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang terbaik, ya, dan juga dipertemukan dengan sosok manusia yang paling mulia, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa iyyakum.